di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kita bisa berjumpa kembali ya di dalam ibadah, dan kita percaya di dalam ibadah ini ada kekuatan Tuhan yang mampu menjaga dan mampu memelihara kehidupan kita. Kita percaya di dalam ibadah ini kita sedang dibentuk, kita sedang diarahkan kepada satu hari yang kita nantikan, yaitu pertemuan ya, pesta nikah kawin anak domba. Kita masih ada di dalam Wahyu pasal yang ke-19, khususnya ayat yang ke-9. Saudara boleh membacakan sama-sama ya, walaupun sudah sering kita baca ini, tetapi biarlah ini terus kita gemakan menjadi satu kerinduan yang benar dalam hati kita untuk benar-benar mengalami peristiwa ini, saudara. Hari ini kita membaca, hari ini kita mendengar, dan saya percaya satu saat kita akan melakukannya dalam satu pertemuan yang indah ya, di atas awan-awan yang permai, masuk dalam pesta perkawinan ya anak domba Allah. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Saudara, di dalam buku Wahyu ya saudara ya, dalam kitab Wahyu ada 7 macam kebahagiaan. Ini memang di dalam pendalaman Alkitab tahun, saya lupa tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, kita sudah sama-sama mempelajari tentang 7 kebahagiaan ini ya saudara. Yang pertama, saudara boleh, kalau masih punya catatannya, kalau tidak dicatat ulang ya, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, itu kebahagiaan yang pertama dalam kitab Wahyu, yaitu berbahagialah mereka yang membaca, mendengar dan menuruti kata-kata nubuat. Kemudian kebahagiaan yang kedua itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagia mereka yang mati dalam Yesus. Kemudian Wahyu 16 ayat 15, berbahagia mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Kemudian Wahyu 19 ayat 9 yang tadi kita baca bersama-sama, berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yang kelima, Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kemudian yang keenam, Wahyu 22 ayat 7. Berbahagia mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuat. Lalu yang terakhir, yaitu Wahyu 22 ayat 14. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Nah, angka 7 kita tahu ini adalah angka sempurna. Alkitab mengajarkan kepada kita angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Jadi 7 kebahagiaan ya saudara yang ada di dalam kitab Wahyu adalah kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan kita ini di dunia dalam keadaan banyak uang itu bukan kebahagiaan yang sempurna ya. Kebahagiaan kita di dunia ini misalnya banyak keluarga, itu bukan kebahagiaan yang sempurna saudara. Tetapi kebahagiaan yang sempurna ya saudara, yang tadi kita baca di dalam kitab Wahyu ada 7, tetapi puncaknya ada di tengah-tengah. Itu yang keempat saudara ya, Wahyu 19 ayat 9 yang tadi kita sama-sama sudah bacakan, yaitu puncaknya adalah berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, ini puncak kebahagiaan ya saudara. Kenapa kita harus ya memperhatikan puncak kebahagiaan ini? Karena kita lihat bagaimana ini merupakan pintu masuk saudara ya, untuk bisa kita bersama-sama dengan Tuhan kita di dalam kekekalan. Ketika kita nanti naik di atas awan-awan yang permai, masuk dalam pesta kawin anak domba, kemudian kita ditempatkan dalam Firdaus ya, memerintah selama 1000 tahun damai. Baru setelah itu lewat 1000 tahun damai, masuk di dalam Yerusalem baru. Jadi ini urutan-urutan kronologisnya. Jadi kalau kita tidak masuk di dalam undangan pesta kawin anak domba, maka urutan-urutan ke belakang itu kita tidak menjadi sebuah peserta di situ, tidak ikut mengalami. Ya, mungkin kita masuk dalam satu keadaan yang gelap. Dan ini kita mau baca di dalam Wahyu 19. Kalau kita tidak ikut pesta kawin anak domba, ada disediakan pesta yang lain, saudara. Nah, saudara tinggal pilih, mau ikut pesta kawin anak domba atau pesta yang nanti kita baca di dalam Wahyu 19. Coba kita buka ayatnya ya saudara. Wahyu 19
ayat yang ke-17. Satu keadaan yang bertolak belakang dengan Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Ya. Wahyu 19 ayat 17 berkata begini. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Nah, ini perjamuan sama, saudara. Perjamuan yang besar. Ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini hari Tuhan, ya, hari penghabisan kepada mereka yang tidak berbahagia. Karena diucapkan di dalam Wahyu 19 ayat 19, ya, berbahagialah mereka yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Tetapi yang tidak diundang dalam pesta kawin anak domba itu tidak diam-diam saja, saudara, di dalam dunia dengan segala kenikmatannya. Karena Wahyu pasal 19 ayat yang ke-17 tadi kita baca bahwa ada juga pesta besar di dunia. Tetapi ini adalah pesta pertumpahan darah, ya. Pesta pembantaian atau pesta daripada penghukuman Tuhan. Sampai hancur bersama dunia dan binasa di neraka untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa abu-abu, saudara. Ya, ketika menghadapi keadaan ini, tidak bisa abu-abu. Sekarang ini di dalam dunia penuh dengan keabu-abuan. Ya, mungkin anak-anak Tuhan pun sikapnya abu-abu, saudara. Sama seperti Petrus. Pengiringannya kepada Yesus dari jauh. Nggak berani terlalu close, nggak berani terlalu intim. Karena takut menanggung akibat percikan darah. Ya, ketika Yesus naik harus menghadapi percikan darah di atas kayu salib Golgota untuk menggenapi rencana Allah. Petrus ikut Tuhan dari jauh. Ya, saudara, ikut Tuhan dari jauh. Dia tidak berani menanggung resiko sebagai pengikut Tuhan dari dekat, sehingga dia berdiri jauh-jauh. Ya, banyak orang menuduh dan menyaksikan bahwa Petrus ini murid Tuhan, tetapi kemudian dia mulai menyangkal. Ya, tidak berani menanggung resiko. Itu sikap yang abu-abu, saudara. Demikian juga kita koreksi hidup kita. Selama kita pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana hari ini, hari terakhir ini? Tidak bisa kita abu-abu. Ya. Artinya apa, saudara? Ya, ikut Tuhan dari jauh. Nggak berani menanggung resiko. Oh, saya mah nggak ikut-ikut ya. Nah, satu saat ketika terjadi tuntutan percikan darah, saudara nggak berani. Saya nggak ikut-ikut ya. Itu mah yang lain tuh. Yang ikut ke El Kafana mah itu tuh. Nah, saudara mulai. Itu tuh semua tuh ditunjuk. Hati-hati, itu pekerjaan antikris. Ya. Tidak berani. Tidak berani. Itu seperti jemaat di Laodikia. Abu-abu itu sikap yang suam-suam. Dan firman Allah berkata, itu akan dimuntahkan Tuhan. Ya, orang yang bersikap abu-abu akan dimuntahkan Tuhan. Jadi kita harus bersikap sekarang ini memilih. Kita rindu untuk bisa masuk dalam pesta kawin anak domba. Dan Tuhan sudah mengundang kita. Ya, Tuhan mengundang kita. Beberapa minggu kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengundang kita. Mulai dari lorong-lorong jalan, persimpangan-persimpangan jalan. Tuhan undang. Ya, bahkan sampai Tuhan berkata begini, saudara, kepada utusan-utusannya. Paksalah mereka. Paksalah mereka. Karena rumah atau pesta perjamuanku harus penuh. Ya. Saudara, di dalam ibadah, pernah saya sampaikan, dalam ibadah ini kita melayani Tuhan, jangan dalam keadaan terpaksa. Jangan memaksa atau jangan dipaksa dalam melayani Tuhan. Ya, saudara ya, melayani Tuhan itu ada 3 hal yang harus kita menjadikan prinsip dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, yang pertama, saya tidak mau memaksa saudara untuk ikut dalam melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara punya sikap jangan dipaksa. Saya pun nggak mau dipaksakan, saudara. Ya, jangan memaksa, jangan dipaksa,
Karena kalau sudah memaksa dan dipaksa, akan terpaksa melayani Tuhan. Ya, ini dalam hal melayani Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu ada paksaan untuk masuk, saudara. Ya, harus dibedakan ini. Melayani dengan memilih. Ya, yang saya maksud adalah dipaksa ini untuk memilih dua daripada jalan yang Tuhan tentukan kepada kita. Anak sekolah minggu selalu nyanyikan ini, saudara. Nggak tahu kalau anak sekolah minggu sekarang. Anak sekolah minggu saya waktu itu selalu didengungkan. Di dalam dunia itu ada dua jalan. Nah, dunia mengajarkan banyak jalan. Dunia pepatah dunia ada banyak jalan ke Roma. Ya saudara ya. Tetapi di dalam dunia hanya ada dua jalan. Besar, lebar, dan sempit. Ayo, mana mau pilih? Ya, mana mau pilih? Nah, ini harus dipaksa untuk bisa memilih jalan yang benar. Ya, saya teringat dengan peristiwa ketika Sodom dan Gomora akan dibinasakan, saudara. Ini hari-hari terakhir ini. Dunia akan segera masuk di dalam pesta penghukuman Tuhan. Kita ini ada di hari-hari terakhir. Coba kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 15 dan 16 ya. Kejadian 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Nah, ini satu peringatan yang Tuhan berikan lewat malaikat yang datang ke rumahnya Lot, ya saudara. Malaikat itu mendesak Lot. Ketika fajar menyingsing, ya, ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak. Nah, ini sama seperti Tuhan katakan harus masuk dalam paksaan. Ya, bahkan di dalam ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Nah, ini maksud daripada paksaan Tuhan, saudara, lewat firman Allah yang mengajar kita adalah Tuhan mengasihani keluarga Lot. Jadi kalau firman Allah hari-hari ini mendesak kita, saudara, ya bagaikan dua orang utusan, yaitu firman dan roh. Kalau kita berlambat-lambat, hari-hari terakhir ini kalau kita berlambat-lambat, ya, tangan kita ditarik oleh firman, ditarik oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah karena Tuhan mengasihani kita. Ya. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Biarlah ini menjadi pengalaman kita sekarang ini, saudara. Ya, firman dan Roh Kudus menuntun kita hari-hari terakhir ini, karena Tuhan tahu Sodom dan Gomora di akhir zaman ini akan segera ditunggangbalikan, masuk di dalam pesta pembantaian, penghukuman Tuhan sampai hancur bersama dunia dan binasa di neraka sampai selama-lamanya. Ya, kita bersyukur kalau firman Allah itu selalu menegur kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Itu bagaikan dua orang utusan yang menarik tangan kita. Nah, karena kita terlalu berlambat-lambat. Hati-hati. Antikris itu datang dengan kecepatan. Ya saudara ya. Seperti macan tutul. Macan tutul ini sudah cepat, saudara. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-8 dikatakan macan tutul ini selain cepat, dia punya sayap 4. Ini antikris. Ya. Kalau antikris datang dengan sayap kekejian yang cepat, nah, hidup kita masih berlambat-lambat, kita harus bersegera, harus dipaksa. Paksa mereka yang di persimpangan-persimpangan. Paksa mereka yang ada di jalan-jalan. Jangan kita suka berjalan-jalan. Jangan hidup kita masih penuh dengan persimpangan-persimpangan. Harus segera dipaksa oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Maka kehidupan kita boleh ada di dalam kemurahan Allah. Karena Tuhan mengasihani kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 1-3. Ya saudara ya. Ini bentuk kasihan Tuhan. Pengasihan Tuhan kepada kita. 2 Korintus 11 ayat 1-3. 2 Korintus 11 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan.
Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, untuk bisa masuk di dalam pesta kawin anak domba, kita ini sudah dipertunangkan. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 3, kita ini sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki, yaitu pribadi mempelai pria surga, Yesus Tuhan kita, untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Ada pertunangan. Jadi penantian kita sampai kepada hari nanti, yaitu perjamuan kawin anak domba, itu adalah masa-masa pertunangan, ya, yang sudah ditetapkan dalam firman Allah. Saat-saat ini kita sudah dalam masa pertunangan rohani. Ya, ingat, saat-saat ini kita sudah masuk di dalam pertunangan rohani. Artinya masuk saat-saat terakhir untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Ya, kalau pertunangan ini sudah dekat, saudara. Saya ingat saya bertunangan dengan istri saya, kemudian pada tahun yang sama, itu sudah masuk dalam pernikahan. Ya, dalam tahun yang sama, ya, kalau tidak salah itu. Pokoknya tidak lama lah, saudara. Kalau sudah ditunangkan, itu sudah dekat ke hari pernikahan. Dan firman Allah katakan kita ini sedang dalam masa-masa akhir, yaitu masa-masa pertunangan. Dan di dalam ayat ini, saudara, ya, yang tadi kita bacakan 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 3, ada dua hal yang harus kita lihat, ya, yaitu ayat 2 dan 3. Membawa kamu sebagai perawan suci. Nah, masa-masa pertunangan ini harus dijaga kesucian kita. Ya. Firman Allah itu sedang membawa kita untuk menjadi perawan suci. Perawan suci, nanti kita lihat bagaimana ada 144.000, ya, mereka murni seperti perawan. Itu kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu. Dan kita sedang dipersiapkan itu, saudara, ke sana, yaitu sebagai perawan suci. Artinya hidup dalam kesucian. Oh, kalau sudah dipertunangkan, ya, saya bertunangan dengan istri saya. Nah, sudah nggak boleh main-main lagi itu, saudara. Kalau sudah bertunangan, anak-anak muda nanti kalau sudah mengikat dalam pertunangan, seperti Yusuf dan Maria sudah bertunangan, kan nggak boleh main-main lagi itu, saudara. Jangan sudah bertunangan masih aja lihat-lihat yang lain, masih jalan-jalan ke tempat lain, ke alun-alun lah, jalan-jalan. Padahal sudah dipertunangkan, ya. Untung Roy belum dipertunangkan, masih bisa jalan-jalan, ya Roy ya. Tapi kalau sudah dipertunangan, dan ini berarti pertunangan secara rohani, saudara. Pertunangan secara rohani, firman Allah katakan harus membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya hidup dalam kesucian sampai berjumpa dengan Tuhan. Ya, pertahankan kehidupan kesucian kita. Dan yang kedua, ayat yang ketiga, saudara, jangan sampai disesatkan. Ya, ayat yang ketiga, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Ya, ini yang membuat cemburu ilahi daripada Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus meyakinkan bahwa hidupnya sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, yaitu mempelai laki-laki sorga, pribadi Yesus. Dan harus mempertahankan kehidupannya sebagai pribadi yang suci. Ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang berlayak bersanding dengan Yesus sebagai mempelai pria sorga. Tetapi dalam penantiannya itu, Rasul Paulus katakan ayat yang ketiga, aku takut. Ada kekhawatiran. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Nah, ini hal yang kedua yang perlu kita
perjuangkan, saudara. Di dalam kita menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masuk dalam pesta kawin anak domba. Yang ke-1 tadi kesetiaan. Kesucian. Yang kedua kesetiaan. Jadi kita harus memperhatikan kesucian dan kesetiaan. Di dalam hidup pertunangan secara jasmani pun dua hal ini yang diperhatikan, saudara. Ya. Kesucian dan kesetiaan. Ya. Kesucian dan kesetiaan. Saya ingat, saudara, ada teman-teman SMA saya waktu itu, saya masih dekat dengan teman-teman SMA pada saat itu. Ketika saya menyatakan, oh saya mau bertunangan. Terus ada teman saya itu, saudara. Saya ingat banget, teman saya itu yang tubuhnya paling besar. Ya, saudara, sebagian saudara sudah dengar, sudah kenal. Itu saudara Alek bilang begini sama saya. Ton, biasanya kalau sudah ditunangkan, kalau sudah kamu masuk dalam pertunangan, pasti banyak godaan. Pasti banyak godaan, katanya. Kalau sudah dipertunangkan, pasti banyak godaan. Yang dulu-dulu nggak mau sama kita, datang biasanya, saudara. Ya, kalau sudah masuk pertunangan, dia bilang, yang dulu-dulu kamu kejar, masuk sekarang. Dulu nggak mau, sekarang datang. Itu masa pertunangan. Saya bilang, enggak, saya nggak percaya sama tahyul itu. Dia bilang, coba aja lihat. Dia bilang begitu, saudara. Sebetulnya itu menguji apa, saudara? Kesetiaan. Menguji kesetiaan. Saat kita sedang dipertunangkan hari ini, ya, hari-hari terakhir ini, dengan pribadi Yesus sebagai mempelai pria sorga, banyak pasti godaan. Banyak hal-hal yang lain yang membuat Rasul Paulus khawatir kamu disesatkan. Dan ini terkena kepada pikiran. Ya, pikiran yang disesatkan. Pikiran yang disesatkan ini oleh Rasul Paulus dikasih contoh, yaitu seperti Hawa. Hawa disesatkan oleh ular. Ini ular. Saudara, nanti kita lihat bicara soal Hawa yang disesatkan oleh ular. Tetapi kita bahas dulu tentang kesucian. Yang pertama, yaitu untuk hidup suci. Ini selalu berulang-ulang, ya saudara, ya. Selalu berulang-ulang sejak kemarin kita ibadah 10 hari di dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita mempertahankan hidup suci itu, tempatnya pun harus benar, saudara. Kita tidak bisa mempertahankan hidup suci, tapi tempatnya nggak benar. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga pakaian kita bersih, sedangkan perbuatan dan pekerjaan kita hanya kerjanya di selokan kotor, di got-got yang kotor? Bagaimana kita mempertahankan pakaian kita bersih? Ya, kalau hidup kita pun, pekerjaan kita pun masih pekerjaan yang kotor. Itu aja perkara dunia, saudara. Jadi untuk hidup suci, jelas tempatnya pun harus benar. Dan firman Allah sudah mengajar kepada kita untuk bisa hidup suci ada di dalam ruang suci. Jangan keluar dari ruang suci, sudah jelas, saudara. Jadi pelayan-pelayan khususnya, ya, pelayan-pelayan yang sudah mendapatkan jabatan, ya tempatnya pun harus benar, saudara. Tadi ada kesaksian dari Ibu Erni, ya tempatnya direktur lain kan, saudara. Gaulnya direktur dengan, maaf ya, orang-orang yang bukan direktur pasti beda, saudara. Tempat makannya juga beda. Pasti tempat makannya pun beda. Ruangannya pun beda. Saya percaya, dulu saya pernah pengalaman sebagai managing director, ruangannya pun beda. Apalagi direktur Pertamina, ruangannya pasti lebih beda. Nggak disamakan dengan yang lain. Makannya pun beda. Itu jabatan dan posisi yang memang berhubungan. Demikian juga kita ini punya jabatan ilahi, saudara. Jabatan yang bukan sembarangan. Kalau jabatan dunia tadi, ya Ibu Erni saksikan, ada apa itu? Ada ketakutan bisa hilang, saudara. Ada ketakutan bisa hilang. Saudara, jangan main-main, jabatan ilahi pun bisa hilang kalau kehidupan kita tidak mempertahankan kesucian kita. Ya. Kata firman Allah, jangan keluar dari ruang suci. Itu tanda bahwa kita telah dikhususkan oleh minyak urapan.
Jangan sampai kita keluar dan tanda khusus itu hilang, saudara. Akibat kita main-main dalam kesucian. Dengan apa kita disucikan? Selalu diperdengarkan dengan kuasa firman. Ya, orang yang mau hidup suci pasti senang dengar firman. Dari situ saja indikatornya, saudara. Ada orang bilang, oh saya hidup suci, tapi setiap dengar firman lari dari firman. Nah, hidup seperti apa? Karena kita disucikan oleh firman. Orang yang hidup suci ketahuan, saudara. Dengan firman itu antusias. Dengar suara firman itu antusias. Ya, enggak seperti orang nggak tahu, sudah nggak mau tahu lah, nggak mau tahu dengan firman. Kalau nggak mau tahu dengan firman, itu kan sudah satu indikasi bahwa hidupnya tidak dalam kesucian. Karena firman itu yang menyucikan. Ya, seperti sekali lagi selalu diingatkan, carang yang melekat kepada pokok. Kalau lepas dari pokok, hidupnya kering. Tetapi melekat kepada pokok, maka kamu pasti berbuah, kata firman Allah. Ya, kalau keluar dari pokok, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai apa, saudara? Ketika kita mulai melekat, itu penyucian itu mulai dari akar. Tuhan akan proses akar kita, ya, akar kejahatan dan kenajisan. Akar kejahatan itu apa, saudara? Keinginan akan uang. Itu yang diproses pertama oleh Tuhan. Akar kejahatan itu harus diputus, ya. Akar kejahatan itu harus diputus. Seperti tongkat Harun diputus dari akar dunia, tetapi Tuhan jamin masih bisa berbuah. Karena kemurahan datangnya dari Tuhan, bukan daripada uang. Jadi kehidupan kita, saudara, kalau di sekarang ini hidup kita, saudara merasakan sedang diproses, khususnya dalam keuangan saudara, itu akarmu sedang Tuhan proses. Supaya hidupmu tidak mengandalkan dunia ini. Ya. Jadi jangan khawatir. Saya percaya dalam keadaan seperti ini, saudara, keadaan ekonomi kita sedang goyang. Ya. Usaha mata pencaharian kita sedang goyang. Perhatikan, Tuhan sedang proses akar kita. Karena akar kejahatan itu adalah keinginan akan uang, cinta uang. Dari 12 murid Yesus, bayangkan, saudara, ini guru besar, ya, guru besar Yesus sendiri. Dari 12 ada satu yang gagal, ada satu yang gagal. Dan kalau kita telusuri, ini akarnya nggak baik, akarnya akar busuk, yaitu keinginan akan uang. Jadi kalau hari-hari ini, saudara sedang diproses berbicara soal uang, kita perlu berbahagia. Karena Tuhan sedang memutus akar daripada dosa, yaitu akar kejahatan dan kenajisan. Percaya, turut terserta terus dengan kegerakan Tuhan. Ya. Sekali lagi, tongkat Harun ini tidak punya akar, saudara. Tongkat Harun ini sudah terputus dari akar dunia. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Tuhan semalam-malaman, besoknya dia bisa bertunas. Bukan sekedar bertunas, bahkan berbunga dan berbuah. Ini kehidupan yang dijamin oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau merasakan tekanan ekonomi semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan. Semalam-malaman, artinya hidup kita di dalam kegelapan ini hanya mengandalkan Tuhan. Besok lusa, ya saudara, kita perhatikan hidup kita akan bertunas, berbunga, bahkan berbuah. Karena setelah akar dosa disucikan, maka yang berikutnya adalah tunasnya disucikan. Ini tunas dosa. Akar dosa adalah keinginan akan uang. Maaf, saya ulangi ya saudara, saya ulangi supaya saudara tidak salah catat. Saya tadi sempat terlewat. Yang pertama, dosa, akar dosa itu adalah keinginan akan uang. Tunas dosa adalah keinginan-keinginan yang muncul dari hati kita. Keinginan-keinginan itu kalau dibuahi, dituruti, akan menghasilkan dosa. Itu buah dosa. Jadi tunas itu adalah keinginan-keinginan lain, saudara. Ya, keinginan-keinginan lain. Akarnya keinginan akan uang. Kemudian kita muncul keinginan-keinginan lain, itu tunas dosa. Ya, tunas dosa. Keinginan-keinginan lain. Kalau sudah uangnya banyak, keinginan-keinginannya lain.
Muncul keinginan-keinginan daging, saudara. Saudara lihat sekarang ini, orang sudah tidak tahan, apa saudara? Hal-hal apa saudara? Soal shopping itu sudah nggak bisa tahan. Ya saudara, mall dibuka kan saudara? Baru dibuka dalam masa-masa new normal. Oh, sudah padat banget. Padat banget. Sepertinya hasratnya itu sudah tidak bisa terbendung. 2 bulan nggak shopping aja gatal tangannya. Ya saudara ya, masa-masa seperti ini saudara mau beli baju bagus dipakai kemana saudara? Di rumah saja saudara. Ya, di rumah saja. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Om Mulyadi itu. Ya, waktu zooming sama Om Mulyadi bilang, sekarang ini masa-masanya tas bermerek parkir di lemari. Sekarang ini masa-masanya baju bermerek parkir di lemari. Ya, sekarang ini masa-masanya di rumah saja. Pakaian favorit ibu-ibu daster. Ya, saudara ya. Ya, saudara mau beli daster merek Gucci, ya tetap aja daster, saudara ya. Tapi kenapa coba saudara bayangkan, 2 bulan ini di lockdown mall-mall, tetapi begitu dibuka, hasratnya itu nggak terbendung, saudara. Nggak terbendung. Belanja. Nah ini keinginan-keinginan. Di luar akan keinginan uang itu, malah menghambur-hamburkan uang. Dengan perkara-perkara yang tidak benar, saudara. Ya, saya suka sedih sekali. Saya suka dapat ini, saudara, teks. Dapat WA dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah. Dia bilang begini, Pak Pendeta, bantu saya. Bantu apa? Sudah 3 bulan tidak ada kolektor. Nah, saudara kan kasihan, saudara. Saya bersyukur, saudara. Ya, walaupun nggak ada kolektor 3 bulan, makanan di pastori berlimpah. Sidang jemaat begitu memperhatikan gembalanya. Ada aja yang mengirim, saudara. Ada aja terus kiriman itu. Sehingga walaupun tidak ada kolektor, Tuhan yang pelihara. Ya, lewat tangan saudara yang memperhatikan. Ya, gembala-gembala di tempat lain kasihan, saudara, nggak ada persembahan. Jadi begitu ada kesempatan, waktu kemarin ini Ibu Erni bilang, ada yang perlu dibantu. Saya bilang Kalimantan langsung. Kalimantan dibantu. Dan kita saling mendapatkan berkat, saudara. Ya, yang dibantu mendoakan Ibu Erni, makanya dia tetap jadi direktur. Itu bantuan, saudara. Ya, banyak memberi, banyak diberkati. Itu tabur tuai, hukum tabur tuai. Jadi sekarang ini kita bersyukur, ya, bahwa pembelaan itu nyata dari Tuhan, ya saudara ya. Kita bersyukur bahwa kalau hidup kita senantiasa mempertahankan kesucian, ya, mulai dari akar dosa, tunas dosa, sampai buah dosa. Buah dosa ini mulai dari perkataan benar, saudara. Ciri daripada buah dosa yang dihilangkan, dihapus oleh Tuhan adalah bisa berkata benar. Ya, Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita ini banyak bersalah. Dan firman Allah katakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak hal kita bersalah. Nah, terus firman Allah berbicara begini, Yakobus 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Berarti indikasinya apa, saudara? Kalau kita bisa berbuah, ya, yaitu bukan buah dosa ini, bukan buah dosa. Kalau buah dosa itu masih hidup dalam dusta. Tetapi berbuah roh, mulai dari tandanya mulut kita ini sudah berkata benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dikatakan ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudara, kalau kehidupan kita masih berbuah dosa, firman Allah menyucikan kita pada hari ini. Ayo, permulaan untuk bisa mengendalikan seluruh tubuh, ayo kendalikan lidah. Ya, kendalikan lidah. Ketika kita bisa mengendalikan lidah, ya di atas ya, tidak di atas tidak, firman Allah katakan pasti dapat juga mengendalikan seluruh tubuh.
Yang jadi masalah adalah lidah kita kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Dan itu adalah buah dosa. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya pada pagi hari ini. Itu mempertahankan kesucian, saudara. Supaya akar dosa diputus, tunas dosa diputus, buah dosa akhirnya tidak sempat berbuah. Karena akarnya sudah duluan dipatahkan, dihancurkan. Nah, masuk sekarang di dalam kesetiaan. Tadi dikatakan, aku takut, kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Firman Allah berkata ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini saudara, ya, ayat 4, kita boleh sabar. Kita boleh belajar sabar. Ya, kepada orang lain kita sabar. Tapi dalam hal ini jangan sabar kalau ada pengajaran lain. Ya, sebab kamu sabar saja. Ini yang diketakuti oleh Rasul Paulus. Keadaan sabar ini keadaan yang sebetulnya bukan diam gitu ya, saudara ya. Ya, ini sabar ini karena tidak mengerti. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Setiap pengajaran pasti ada rohnya. Demikian juga pengajaran palsu, ada roh palsu. Ya, ada roh lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini jangan sampai kita disesatkan pikiran karena kita tidak tahu dan tidak peduli akan firman yang benar dan firman yang dalam tanda kutip firmannya ini, saudara. Seolah-olah sepertinya firman. Ya. Kalau saudara lihat, ini diumpamakan seperti ular. Ya. Seperti ular. Ular itu bisa memutarbalikkan firman, saudara. Ya, di dalam Kejadian 2, ya, di dalam Kejadian 2, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang benar. Coba kita lihat perkataan dari ular. Ya, perkataan dari ular. Ayat 1 dari pasal yang ketiga. Ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ini ular, ya, ini ular, perkataan ular. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini saudara, hati-hati, mirip nggak saudara? Mirip, tetapi diputar balik. Ya, ini perkataan ular. Perkataan Allah, saudara boleh bandingkan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ya, boleh kau makan buahnya. Tetapi perkataan ular, tentulah Allah berfirman. Dia pinjam firman Allah. Ya, dia pinjam firman Allah. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini sudah diputar balik. Ya, diputar balik. Firman Allah katakan, boleh kamu makan, yang satu jangan kamu makan. Ini firman yang diputar balik. Hati-hati. Dan kita semakin mengerti, ya. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama dari kebahagiaan yang pertama, mulai adalah membaca. Berbahagialah mereka yang membaca. Kemudian mendengar. Sebelum mendengar harus membaca dulu, saudara. Ya,
sebelum mendengar harus membaca. Supaya apa? Supaya kita mengenal firman Allah yang benar. Jangan ujuk-ujuk mendengar. Karena kalau belum membaca, kemudian kita langsung mendengar, dikhawatirkan kita tidak tahu mana yang benar. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ini Alkitab saudara, apakah 2 bulan ini sudah dibuka, saudara? Selama kita lockdown di rumah, saudara, jangan-jangan Alkitab pun lockdown. Ya, saudara, jangan-jangan selama 2 bulan, 3 bulan ini nggak pernah saudara buka ini Alkitab. Lockdown juga baca Alkitab. Ya, hati-hati, jangan sama seperti Hawa. Ya, Alkitab ini harus tetap dibaca. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan. Ya. Jangan khawatir Alkitabmu membawa virus. Saudara mulai, jangan baca itu, jangan-jangan nanti virus. Justru handphone saudara itu sering jadi virus. Sarang virus, ya. Nah, kita lihat, kita kembali. Itu yang pertama, firman Allah diputar. Kemudian yang kedua, firman Allah ditambah. Ya. Saudara perhatikan ayatnya. Saudara buka Alkitab saja, walaupun di di gadget saudara nggak disediakan ayatnya, saudara buka Alkitab. Ya, belajar kita membuka Alkitab. Ya, walaupun tidak ada ayatnya di gadget, di pastori tidak disiapkan, saudara buka Alkitab. Ya, jadi ketahuan. Nah, siapa yang kebaktian Alkitabnya masih di lantai 2. Masih di lantai 3. Ya, saudara duduk di depan handphone, lupa Alkitabnya. Jadi ketahuan kan? Ya. Kita lihat bagaimana semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, dengan bebas. Enggak apa-apa, Bu Reni, nggak usah disiapkan. Ya, nggak usah disiapkan. Kemudian ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Allah, ya saudara. Kita bandingkan dengan ular, firman ular. Ya, firman Allah dan firman ular. Ya, kita lihat. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Akibat daripada mendengar firman ular yang diputar-balikan, maka mulut yang bersaksi jadi salah, saudara. Ya, ini ada hubungannya. Kalau mendengar firman yang salah, maka yang keluar itu pun hal yang salah. Hawa itu sudah didengar firman Allah. Firman Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ketika dia mendengar firman yang diputar-balikan, dia kurangi kata bebas. Perempuan itu kepada ular itu, ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kemana perkataan bebasnya, saudara? Gak ada kan? Dikurangi firman. Tetapi kemudian ditambah. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Loh, kata raba dari mana? Tuhan gak bilang suruh raba-raba. Tuhan bilang tegas, jangan kau makan buahnya. Nah, kalau sudah dengar firman yang palsu, suara ular yang memutar-balikan firman Allah yang benar, kesaksian pun jadi salah. Tingkah laku dalam menuruti firman pun jadi salah, jadi keliru. Firman ditambah, firman dikurangi. Kata bebas dikurangi. Nah, ya saudara ya, makan buah itu sama dengan makan firman. Firman Allah katakan, ayo makan firman banyak-banyak. Sampai itu keluar semua catatan. Ya. Makan firman banyak-banyak, bebas. Tuhan katakan, ayo makan firman jangan sedikit-sedikit, bebas. Tapi kalau sudah dengar firman Allah dari ular, ya, firman yang dari ular, bukan firman Allah saya katakan, ini memang firman ular. Ya, terima kasih.
Ya. Kalau memang dengar firman ular, maka kata bebas jadi hilang. Saudara nggak mau dengar firman banyak-banyak, nggak mau dengar firman Allah dengan bebas. Saudara, dalam masa-masa lockdown ini, saudara, sekarang banyak gereja jadi ikut sama gereja yang di Surabaya itu, saudara. Gereja 1 jam saja, ya. Karena jangan lama-lama, katanya gitu, saudara. Kalau dengar di Zoom lama-lama, telinga bisa panas, ya, handphone bisa panas, gadget bisa panas. Nah, kenapa mesti takut sama panas? Ya, saudara ya, jangan dengar firman dibatasi. Bebas saja kalau Roh Allah bekerja. Amin. Jangan menghalang-halangi firman. Firman Allah itu perkataan Allah. Saudara, kalau lagi masa-masa tunangan, saudara ya, aduh saudara, nggak mau putus, betul nggak saudara? Saya pernah masa-masa tunangan tuh datang ke Air Mawar sampai harus diusir sama Mama Giting. Sudah malam, pulang. Nah, gitu saudara. Lagi masa tunangan itu, sudah malam pulang. Rasanya nggak mau pulang. Dengar terus kan, ya, saling ngobrol, senang ngobrol. Nah, firman Allah ini kan suara kekasih kita, saudara. Suara kekasih kita. Tetapi kita kadang-kadang kondisi kita seperti orang yang bertunangan dengan kekasih. Tetapi ketika kekasih kita berbicara, sudah cukup ya, sudah cukup. Ya. Saya suka dapat itu, saudara, suka dapat WA itu. Pokoknya kelihatan katanya, kalau masa-masa bertunangan dengan masa-masa pernikahan, ada bedanya. Kalau masa-masa bertunangan itu, laki-lakinya yang banyak omong, perempuannya banyak diam. Laki-lakinya, ngomong segala macam. Nah, nanti setelah masa pernikahan kebalik, perempuannya yang banyak ngomong, lakinya banyak diam, gitu saudara ya. Itu manusia, ya, itu manusia. Tetapi biarlah kehidupan kita, kasih kita kepada Tuhan tidak dibatasi, bebas, betul nggak saudara? Tuhan senang berbicara, mengeluarkan isi hatinya kepada kita. Kita senang. Ini masa-masa bertunangan, biar mempelai pria yang banyak bicara. Kita mendengar, iya luar biasa Tuhan. Nanti kalau sudah nikah di Yerusalem baru, silakan saudara banyak bicara. Tuhan yang dengar, iya betul. Terbukti kasihnya. Betul kan saudara? Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita. Jadi biarlah jangan mengurangi kata bebas. Tetapi jangan juga menambahi kata raba. Nah, ini saudara. Kadang-kadang sekarang firman Allah bukan dimakan, tapi cuma diraba. Ya, firman Allah katakan buah yang di atas, yang berupa buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ini larangan. Ini buah yang dilarang oleh Tuhan, jangan kamu makan. Ini menunjuk kepada ketidaktaatan, saudara ya. Jangan, kalau soal ketidaktaatan itu jangan dilakukan. Tapi ditambah-tambah diraba, ya nggak apa-apa lah diraba dikit-dikit. Hati-hati saudara, jangan raba-raba, jangan coba-coba sama dosa. Jangan coba-coba sama dosa. Ya. Anak-anak muda ini, anak-anak muda hati-hati saudara. Biasanya anak-anak muda ini kan gaya yang paling diutamakan. Betul nggak saudara? Anak muda ini kan style yang diutamakan. Saudara, anak-anak muda jangan membantah karena saya pernah muda. Ya. Berarti tahu persis anak-anak muda itu stylenya. Style yang diutamakan. Kalau teman-teman mulai, gagah juga ya, sudah berjambang, sudah berjenggot, terus ada rokok gitu, nah, ada rokok di situ, gagah juga ya pegang-pegang rokok. Jelas firman Allah, jangan. Kita ini bait suci, saudara, bait suci, jaga kekudusan, jangan merusak tubuh. Firman Allah katakan memang tidak ada ayat jangan merokok. Nggak ada ayat bilang jangan merokok. Itu adanya di toilet-toilet, di mall-mall. Jangan merokok. Di firman Allah nggak ada tulisan jangan merokok. Tetapi firman Allah berkata apa? Jangan membinasakan bait Allah. Sudah jelas meracuni itu rokok. Kita binasakan bait Allah sedikit-sedikit. Jangan saudara. Ya, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Kita pelihara tubuh kita jadi kuat, sehat. Jangan sampai racun-racun masuk dalam tubuh kita.
Nah, kalau anak muda kan gitu gayanya, hebat ya. Mulai coba-coba. Mulai coba-coba. Dulu saya kok muda, oh iya ya, enak juga kayaknya ya. Mulai diraba tuh. Mulai diraba. Oh, raba garpit itu begini ya. Pasti era sekarang nggak tahu garpit. Gudang garam filter. Garpit. Nanti dari garpit diraba-raba, diisap. Lama-lama dari garpit jadi jisamsu, saudara. Ya, sudah berat itu, saudara. Nanti sudah jisamsu, nanti makin berat lagi. Sampai cerutu, saudara. Jadi jangan raba-raba. Kalau perkara dosa, firman Allah katakan tegas, janganlah kau makan buahnya. Tetapi kalau sudah dengar firman yang palsu, yang keluar dari mulut ular, mulai meraba-raba. Gak apa-apa diraba. Itu penambahan firman kadang-kadang. Ya, mengurangi firman dan menambah firman. Nanti ancamannya firman Allah katakan di dalam Wahyu 22 itu, saudara, Wahyu yang terakhir. Ya, barang siapa menambah, malapetaka akan ditambah. Barang siapa mengurangi firman, bagian dari pohon kehidupan akan dikurangi. Gak akan bisa masuk dalam Yerusalem baru. Itu saudara lihat di dalam Wahyu 22. Ya, ayat-ayat yang terakhir, kata-kata penutup daripada firman. Jangan sampai kita terperdaya dengan mulut ular. Itu membuat kita tidak setia lagi kepada pokok anggur yang benar. Ular itu suka memperdaya. Dan celakanya sekarang, saudara, ular itu kalau di Taman Eden ya memang bentuknya ular. Ya, saudara, kalau sekarang ini ketemu ular berbicara, saudara lari. Tetapi saudara akan dengan senang hati menuruti kata-kata ular. Kalau ular itu pakai jas, pakai dasi, berdiri di mimbar. Ya, saudara akan, oh ini ya, ini baru pendeta. Hati-hati, ular sekarang berkamuflase, saudara. Ya, ular berkamuflase. Jangan sampai kita diperdaya. Dan kesetiaan merupakan salah satu dari buah roh. Betul nggak, saudara? Ya, kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi yang harus dipertahankan, kalau kita tetap setia kepada Kristus, harus punya buah roh. Harus penuh dengan roh. Tidak bisa kesetiaan itu dilakukan dengan kedagingan kita. Oh, saya mau setia, tapi tidak penuh roh. Nah, nanti diperdaya. Oleh sebab itu yang harus kita cari tadi, ya, kembali lagi, kesucian itu dari firman, kesetiaan itu adalah buah roh. Jadi ini dua sayap yang terus bekerja di akhir zaman ini untuk mempertahankan hidup suci dan kesetiaan kita, saudara. Firman menyucikan kita, buah roh dalam kepenuhan roh senantiasa membuat kita tetap setia. Haleluya. Kalau sudah bisa setia, ya, kepada firman, maka bisa juga setia dalam pelayanan. Kalau sudah bisa setia kepada firman, pasti setia juga dalam pelayanan. Kemudian nanti meningkat lagi kesetiaan yang Tuhan percaya dalam pesta nikah anak domba. Itu bicara soal kesetiaan dan kesucian. Jadi kegunaan dua sayap burung nasar itu yang senantiasa mendampingi kita, ya. Jadi kesucian itu dari firman, sekali lagi, kesucian itu dari firman, kesetiaan itu dari Roh Kudus. Ya. Setia itu adalah buah dari Roh Kudus. Ini dua sayap burung nasar yang makin lama makin besar. Belajar dari perkara kecil, kata firman Allah. Kita tidak bisa dipercaya dalam perkara besar kalau tidak setia dalam perkara kecil. Ya. Belajar dari perkara kecil, maka nanti Wahyu 12 ayat 14 akan menjadi milik kita. Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, kegunaan dua sayap burung nasar yang besar, pertama menyingkirkan kita ke padang gurun, dipelihara kita dari mata ular. Ya, saudara, jadi jangankan terlihat oleh ular,
Jangankan dijamah oleh ular, terlihat pun tidak oleh ular. Itu kegunaan dua sayap burung nasar. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, dua sayap burung nasar itu menjaga kita dari mata ular. Ular ini nanti akan mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita disucikan oleh firman, punya buah kesetiaan, buah roh, karena kita penuh dari Roh Kudus, maka kita dihindarkan dari mata ular, saudara. Dihindarkan dari kesesatan. Sampai kepada puncak kesesatan dalam 3,5 masa nanti. Kita dipelihara di padang gurun. Baru setelah selesai 3,5 masa, masuk dalam pengangkatan. Ya, ini beda penyingkiran dengan pengangkatan. Jadi dua sayap burung nasar itu punya dua kekuatan. Pertama, menyingkirkan kita, dan kemudian mengangkat kita. Nanti kita belajar dalam pendalaman Alkitab, khusus soal ke-70 waktu lonceng Daniel, sabat Daniel. Ya, bagaimana antikris akan ada 7,5 masa. Nanti di tengah-tengah itu, saudara, di mana kebaktian sehari-hari akan dihentikan, itu masuk kita dalam penyingkiran selama 3,5 masa. Nanti setelah itu akhir daripada antikris masuk dalam pengangkatan. Ada kadang-kadang keliru, penyingkiran juga dimasukkan dengan pengangkatan. Itu lain dalam bahasa gerikanya lain. Penyingkiran dan pengangkatan. Itu kegunaan dua sayap burung nasar, ya. Sanggup menyingkirkan kita ke padang gurun dan sanggup mengangkat kita ke awan-awan yang permai. Ini masuk dalam pesta kawin anak domba. Kalau kita suci, kalau kita setia, pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan ini kepada kita. Kemudian yang berikutnya, saudara, harus menjaga kesatuan. Ya, harus menjaga kesatuan. Dalam hidup kita menunggu kedatangan Tuhan, harus menjaga kesatuan. Ini bisa saudara lihat supaya kehidupan kita tampil menjadi pribadi yang elok, ya. Menjadi pribadi yang elok, Tuhan tunjukkan kita kepada pelajaran tentang Musa, saudara. Kita lihat pelajaran tentang Musa di dalam Keluaran 2 ayat 1-2. Ya, bagaimana Musa menjadi pribadi yang elok di hadapan Tuhan. Menjaga kesatuan. Keluaran 2 ayat 1-2. Keluaran 2 ayat 1-2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, kita lihat ada laki-laki dari keluarga Lewi. Lewi ini adalah keturunan imam, ya saudara. Kawin dengan seorang perempuan Lewi. Apa yang dihasilkan? Ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya, ini menunjuk kepada Musa. Ya, di sini dikatakan Lewi menikah dengan Lewi supaya menghasilkan anak-anak yang cantik, anak-anak yang elok. Diterjemahkan di sini memang cantik. Indonesia kadang-kadang cenderung cantik itu buat wanita, tetapi bahasa aslinya ini menunjuk kepada elok, saudara. Ya, elok. Sama seperti Daud. Daud pun tampil kemerah-merahan, ya, elok di hadapan Tuhan. Sama juga seperti Esther. Esther pun tampil elok. Ini menunjuk bukan sekedar cantik secara fisik, tetapi pribadinya pun cantik. Pribadinya pun elok. Nah, Musa ini dilahirkan menjadi pribadi anak-anak yang elok. Ya, tidak sembarangan karena Lewi bergabung dengan Lewi. Ini Lewi dengan Lewi menunjuk kepada kesatuan hidup nikah antara suami dengan istri. Nah, ini kan masih masuk dalam pertunangan tadi, ya saudara. Tema kita pada pagi hari ini, kita sudah dipertunangkan kepada seorang laki-laki. Nah, arti apa daripada Lewi plus Lewi ini? Menghasilkan anak yang elok. Apa yang diperintahkan Tuhan sebagai mempelai pria surga, itu harus sama seperti kita calon mempelai wanitanya. Ya. Jadi suara mempelai laki-laki itu menjadi suara mempelai wanita.
Tadi kita lihat Hawa bukan begitu, saudara. Karena dia tidak terikat kepada satu laki-laki. Dia dengar firman Allah, tetapi dia dengar juga suara ular. Sehingga perkataan Allah tidak sama dengan perkataan Hawa. Berbeda. Karena mulai dipikirkannya yang lain. Disesatkan oleh ular. Lewi plus Lewi artinya kerajaan sorga sama dengan kerajaan bumi. Ya. Ini pengajaran daripada doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan dibalik. Jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Itu memaksa doa. Memaksa kehendak kita supaya sorga mengikuti kehendak bumi. Tidak. Pengajaran tentang doa yang disampaikan oleh Yesus, jadilah kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Dan dia sudah praktekkan di Taman Getsemani. Dia katakan, bukan kehendakku di bumi yang jadi, tetapi kehendakmu di sorga yang jadi. Itu yang sudah dipraktekkan oleh Yesus. Ya saudara, ini artinya Lewi harus sama dengan Lewi, sehingga bisa menghasilkan anak yang cantik. Artinya firman Allah yang kita dengar itu mengubah hidup kita, saudara. Jangan firman Allah itu cuma didengar, tetapi harus kepada tujuannya, yaitu mengubah. Ya, itu pun dipertunjukkan dalam meja pertunjukan, meja roti sajian. Ini 6 ketul roti di sebelah kiri, 6 ketul roti di sebelah kanan. Ya, ini sebetulnya pelajaran tentang ini. Apa kalau ada pranikah? Ya, harus mengandalkan kepada pengajaran meja roti. 6 ketul di kiri, 6 ketul di kanan. 6-1 yang pertama itu berbicara soal suami. 6 ketul yang kedua berbicara soal istri. Di tengah-tengah harus ada korban curahan. Ya, ada korban curahan. Ada anggur yang terbaik yang dicurahkan kepada 6 ketul yang pertama, tumpukan 6 ketul yang pertama, dan 6 ketul tumpukan yang kedua. Suami istri harus satu. Harus ada kesatuan dalam pengajaran. Ya. Ada korban curahan yang mengalir kepada 6 ketul yang pertama dan 6 ketul yang kedua. Menjadi 2 yang menjadi 1. 66. Yaitu firman. Ya, kalau istri sendiri 6, laki-laki suami 6 sendiri, ya itu sifatnya tetap seperti manusia. Manusia darah dan daging. Tetapi kalau 2 dijadikan 1, kemudian mendapatkan korban curahan yang sama, mendapatkan firman pengajaran yang sama, maka yang dilihat bukan lagi 6 secara sepihak, tetapi 6, yaitu firman. Dan ini jangan ditambah dan jangan dikurang, saudara. Angka 6 ini, angka kemanusiaan kita ini jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kemanusiaan kita ditambah, ya, jadi 6. Ini suap nikah ini jangan ditambah lagi, saudara. Ya, 6. Kalau ditambah jadi berapa, saudara? 6. Jadi perkara yang jahat. Tapi juga jangan dikurang. Hidup nikah 6. Kalau dikurang, dominan istri, dominan suami, maka yang muncul adalah kedagingan, kemanusiaan. Bukan artinya sila yang kedua, saudara, manusia yang adil dan beradab, tetapi yang muncul malah kedagingan. Ya, 6 harus menjadi utuh di dalam firman. Artinya kalau kita punya hidup dalam kehidupan suami istri, ayo sama firmannya, saudara. Karena kalau beda pasti saling tarik menarik dan akhirnya terbukti hilang dua-dua. Ya. Kalau nggak satu dalam pengajaran, lama-lama saling tarik-menarik, hilang. Makanya firman Allah selalu berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Seimbang ini dalam hal pengajaran firman. Dan ini harus kita perhatikan, jangan lengah. Kesatuan dalam nikah ini harus diutamakan. Sampai kemudian kesatuan dalam
pelayanan kita sesama tubuh Kristus. Ya. Saya melihat bersyukur sekali kan orang-orang tua kita sekarang ini, saudara. Ya. Ada Bapak Ibu Ginting, satu terus setia dalam firman yang benar. Ada Ibu dan Bapak Yusuf Suhairi, satu dalam firman. Saya perhatikan kalau ibadah selalu duduknya berdekatan. Ya, selalu duduknya berdampingan. Satu, itu teladanan, saudara. Hanya sampai maut memisahkan. Nanti ketemu lagi di sorga yang permai, dalam Yerusalem baru. Satu, saling menguatkan. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami. Kalau suami nggak ibadah, istri harus tarik tangannya. Ini hari-hari terakhir, saudara. Ayo, suami itu harus ditarik sama istri. Ayo duduk sama-sama, sebelah. Ayo berbakti bersama-sama. Ya. Supaya nanti turun berkat daripada Tuhan. Kalau istri juga belanja minggu, tarik sama suami. Sama-sama kita beribadah. Ya, supaya kita masuk dalam bahteranu yang sama, saudara. Masuk dalam bahteranu yang sama. Ini hari-hari terakhir. Kan saudara juga nanti nggak mau kan istri saudara nggak tahu di bahtera mana. Banyak bahtera, banyak perahu, tetapi hanya satu bahtera yang mendapatkan keselamatan, yaitu bahtera Nuh. Ya, kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan akan memberikan kehidupan kita. Kalau suami istri satu, ya saudara, mulai daripada pengajaran, kemudian dalam hidup nikah, puncaknya satu dalam penyembahan. Puncaknya satu dalam penyembahan. Mungkin sekarang ini kita secara fisik belajar. Saya dengan istri masih satu dalam hal pengajaran. Tetapi nanti puncaknya harus menjadi satu di dalam penyembahan. Kalau sudah menjadi satu dalam penyembahan, maka akan diingat Tuhan. Kehidupan keluarga ini satu dalam penyembahan akan diingat Tuhan. Saudara boleh lihat di dalam 1 Samuel 1. Ya, sebagai ayat-ayat yang terakhir. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 3. Ya, saya bacakan buat saudara. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara lompat ayat 19. Ayat yang ke-19, ya. Ini kisahnya tentang Hana dan Elkana. Ya, Elkana suaminya, Hana istrinya. Ada satu kerinduan daripada Elkana dan Hana untuk bisa mendapatkan seorang keturunan. Dan mereka selalu datang ke rumah Tuhan, ya, menyembah dan mempersembahkan korban. Ini satu kesatuan. Suami istri itu terus bersatu, ya, menyembah dan mempersembahkan korban. Ayat 19. Coba saudara lihat. Keesokan harinya bangunlah mereka, ini Elkana dan Hana, pagi-pagi. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Satu dalam penyembahan. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Suami istri mulai satu dalam penyembahan. Mulai daripada pengajaran yang sama, pelayanan yang sama, akhirnya bisa menyembah bersama-sama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, ayat berikutnya saudara lihat. Tuhan ingat kepadanya. Jadi apa yang didoakan, apa yang dipergumulkan oleh kedua anak-anak Tuhan ini, Elkana dan Hana, ketika mereka menyembah di hadapan Tuhan, ya, ketika mereka menyembah ke hadapan Tuhan, Tuhan ingat kepadanya. Saudara, kalau lihat saudara Alkitab yang bahasa Inggris saja, ini kadang-kadang kalau bahasa Indonesia ya saudara, kita bisa salah mengerti. Yang diingat Tuhan itu bukan ketika Elkana dan Hana bersetubuh, ya, bukan itu. Tetapi yang diingat Tuhan itu ketika menyembah. Ketika mereka menyembah, ini alasan Tuhan ingat. Ketika mereka sujud menyembah dan kemudian melakukan pekerjaan sehari-hari, jangan dibalik ini saudara, ya, Tuhan ingat akan mereka. Perkataan berikutnya ini yang Elkana bersetubuh dengan Hana bisa saudara ganti dengan perkara apapun yang saudara gumuli. Ketika suami istri menyembah, kemudian suami dan istri bekerja, maka Tuhan akan ingat kepada engkau. Ya,
Ketika suami istri bekerja sama, menyembah bersama-sama, apapun yang engkau lakukan, Tuhan ingat akan engkau. Ya, maka setahun kemudian ayat 20, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Meminta dalam kesatuan, penyembahan suami istri. Mulai dari pengajaran yang sama. Kalau pengajarannya beda, suami istri nggak akan bisa sama-sama menyembah. Ya. Yang satu dengar ular, yang satu dengar suara Tuhan. Pasti tidak mungkin bersama. Jadi ketika kita dipertunangkan kepada satu laki-laki, yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah perkataan Yesus, itu pula tindakan kita. Perkataan firman, itu pula yang harus selaras dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita senantiasa meminta pertolongan daripada Tuhan di masa-masa akhir ini. Ya, masa hidup kita yang dipertunangkan kepada pribadi Yesus sebagai mempelai pria sorga, senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Sampai kepada puncak kebahagiaan kita diundang dalam perkawinan anak domba Allah. Puji Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan menyembah kepada Tuhan dan kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu. Sekalipun banyak tantangan, banyak cobaan, kita percaya Dia pembela kita, ada di pihak kita. Biarlah seluruh hidup kita serahkan di atas mezbah Tuhan. Kita rasakan pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan diberikan kepada kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Saudara yang mau bangkit berdiri, silakan saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembela, Kau pembelaku, ada di pihak, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidup. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai pembayar, rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu?
Firman dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya ketika kami melekatkan tubuh kami kepada pribadi-Mu Yesus, pokok anggur yang benar, Engkau di dalam kami di dalam Engkau, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak lagi dapat dipisahkan. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan kor ini beberapa kali. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Yusuf Suhairi akan masuk di dalam doa sekaligus doa syafaat. Haleluya. Di atas mezbamu Tuhan ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami naikkan syukur hormat kepada-Mu Bapa. Hanya pada siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Itu semua adalah kemurahan bagi Engkau ya Bapa. Bagi kami yang ada di tempat ini, tempat masing-masing. Tuhan biarlah kami boleh tetap menyembah dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah Tuhan yang juru selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa. Pada saat ini kami bisa mendengar firman-Mu. Engkau berterangkan kami Tuhan lewat streaming ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang senantiasa setia ya Bapa. Kami boleh belajar lebih setia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang diberkati. Terima kasih atas perjamuan kudus yang kami boleh bersekutu bersama dengan jemaat yang baik Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu. Dan apa yang sahabat kehidupannya, rumah tangganya dan dalam pelayanannya Bapak. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan ada di dalam otoritasnya Tuhan. Supaya boleh berbuah dan berkati untuk kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami aja percaya Engkau juga akan berkati keluarganya. Istri dan anak-anak kedua anak Tuhan Engkau pakai lebih heran lagi. Dan kami berdoa ya Bapak pada saat ini untuk jemaat-Mu yang setiap rumah tangganya Engkau berkati. Amin. Baik kaum muda, baik kaum ibu, kaum bapak Tuhan, anak-anak sekolah bersama yang sudah lanjut yang sudah Tuhan Engkau tetap menjaga kami berdoa Tuhan bersyukur karena Engkau telah memelihara kami baik ibu bapak ibu baik kami hamba-Mu Tuhan dan juga ibu Petra yang senantiasa kami di dalam Engkau. Haleluya. Tidak lupa ibu Yosafat Amin. Kami Tuhan Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan kami boleh berdoa untuk perkara-perkara yang kami boleh hadapi. Tuhan berikan kami kekuatan dan kekuatan setiap saat. Haleluya. Kami boleh tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan jaga menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena di luar sana banyak berita berbeda membuat kami kemenangan Tuhan. Ya, Karena Engkau menjaga kami ya Bapa. Engkau ada di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Biarlah wabah wabah penyakit Tuhan. Rantai penularan Engkau putuskan Tuhan. Dan kami boleh kembali ya Tuhan beribadah. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu. Meskipun kami berada di dalam kelemahan kami Engkau selalu memberikan kekuatan. Engkau selalu melihara kami. Nama pemerintah Indonesia kami berdoa Tuhan. Bapak Presiden kami kami percaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan supaya penyakit ini boleh dihalalkan dengan Tuhan dan kami boleh menjadi orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak Engkau berikan kesehatan kekuatan bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia akan pulih ya Bapak di dalam segala masalah-masalah. Amin. Haleluya. Tolongnya Bapak dengan Bapak Presiden dengan jajarannya dan juga bawahannya Tuhan Engkau. Jangan mereka Tuhan supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dipulihkan. Amin. Pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini akan ada program-program ke depan Tuhan. Yang boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Engkau pimpin ya Tuhan. Melayani kami. Melayani Engkau supaya kami keselamatan diberitakan. Semua program-program Haleluya, berjalan dengan baik. Haleluya. dari ketuanya dari ketuanya sehingga dari apa-apanya Tuhan Engkau pakai apa-apa dari dalam ladamu. Haleluya. Belum kenal Engkau akan mengenal Engkau lewat pemberitaan ini dan diberitakan Tuhan. Tolongnya Tuhan jemaat Elkopan yang pada
masing-masing. Engkau berkati setiap Haleluya. rumah kami ya Tuhan. Biar kami berlebaran dalam setia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan orang-orang yang Amin. orang-orang yang sedang kena virus. Amin. Amin. Mereka harapannya Tuhan. Mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan. Untuk tangan untuk menyembuhkan mereka dan menyebabkan berdebat Tuhan yang para Amerika dan juga para relawan Tuhan. Haleluya. Boleh melayani kami Tuhan, orang-orang yang sakit dengan belas kasih-Mu Tuhan dan juga Tuhan para keamanan Tuhan Engkau sebagai supaya kami boleh aman di dalam Haleluya. semua. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami kesejahteraan. Kami boleh menghadapinya tetapi Engkau akan berikan kami kemenangan supaya kami semua sehat dan Tuhan baik jemaat-Mu yang El Campana dan juga gereja-gereja yang lain di seluruh muka bumi ini. Haleluya. Dan kami percaya Engkau akan berkarya Tuhan di antara kami juga. Kami lebih taat kepadamu. Kami juga mendengarkan firman-Mu. Kuatkan ya Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi masa-masa yang ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan. Anak-anak masuk cucu kami semuanya supaya kami tetap bersetuju di dalam-Mu. Terima kasih Bapa dan Saudara. Biarlah pada akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami sangat diberkati. Haleluya. Oleh karena firman yang telah diberitakan. Terima kasih Bapa kami serahkan menurut doa ini Tuhan. Ada Bapa terus selalu kami yang hidup dan Engkau tetap melindungi kami di dalam langkah-langkah kami. Puji syukur dan hormat kami dan kami telah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di El Campana. Apapun yang dikerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Mata usaha pencaharian, pendidikan, Tuhan buat berhasil. Pada kesempatan ini juga Tuhan hamba-Mu berdoa untuk kekasih-kekasih kami, Edel yang sudah Tuhan tambahkan usia, demikian juga Albert yang sudah Tuhan tambahkan usia. Biarlah Tuhan anak-anak muda ini ada di dalam perlindungan daripada Tuhan, tetap setia dan berkobar-kobar, tetap memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang benar, takut akan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Kami percaya masa-masa pendidikan ini Tuhan akan buat menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga demi keluarga boleh dimenangkan. Demikian juga kami berdoa untuk kami semua Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa ini kami percaya pertolongan Tuhan tetap Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Erni Ginting dalam tugasnya yang baru. Tuhan berkati menjadi saksi yang heran dimanapun hamba-Mu ini ditempatkan, sehingga banyak orang boleh melihat ada nama Tuhan yang diserukan, ada nama Tuhan yang membela kehidupannya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya berkat itu turun atas kehidupan kami, seluruh orang yang percaya kepadamu. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagian kita mulai pagi ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Haleluya.